Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmina Malia Ismail dari Sistem Informasi 5C. Akan menjelaskan tugas saya dari matkul Enterprise Architecture. Ini dia tugas rangkuman buku Strategic IT Management, A Toolkit for Enterprise Architecture Management by Ingham. Yang pertama, kita akan membahas bab 2, yaitu Strategic Planning of IT. Kunci perencanaan strategis TI adalah proses pengembangan strategi TI. Proses ini mempertaruhkan arahan dan tujuan umum, mendefinisikan standar teknis dan gambar target atau calon lanskap, membuat rambu-rambu dalam peta jalan keseluruhan untuk pengembangan TI. Pengembangan strategi TI memanfaatkan manajemen lanskap TI untuk menentukan lanskap ke arah mana perusahaan bekerja. Proses standarisasi teknis yang berfungsi untuk menentukan standar teknis dan juga teknologi dan juga produk yang dibeli seperti database yang akan memenuhi tujuan strategi peta jalan strategi TI. Yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup dan definisinya. Dalam merencanakan TI secara strategi, kita menjelaskannya dengan strategis dengan model bisnis kita dan meletakkan kerangka kerja otoritatif untuk memandu dan menginformasikan bagaimana TI dikelola di tingkat pengoperasian. Kita juga memutuskan standar teknis dan pandangan target jangka menengah dan jangka panjang dari arsitektur perusahaan. Ini memberikan perangkat metrik dasar untuk proyek dan untuk manajemen layanan dan manajemen vendor. Berasal dari tujuan perusahaan dan kebutuhan bisnis, arahan strategis adalah konsep menyeluruh dan juga mencakup dan memandu proyek individu. Ruang lingkup dengan jelas mempertaruhkan kelonggaran untuk proyek dan kegiatan pemeliharaan. Parameter strategis ini didefinisikan dalam pengembangan strategi TI. Biasanya strategi digulirkan ke depan setiap tahun, tetapi proyek-proyek besar mungkin juga memerlukan parameter untuk ditinjau lebih sering. Lalu peran IT dalam organisasi, yang pertanyaan pertama, bagian apa sih yang dimainkan TI di perusahaan? Yang pertama itu IT sebagai faktor inti. TI hanyalah penyedia internal produk komoditas TI. Misalnya, dipandang sebagai penyedia peralatan perifera. Di samping menyedia layanan internal lainnya seperti akuntansi keuangan, TI dipandang sebagai kejahatan yang diperlukan dengan nilai gangguan yang cukup besar dan harus semurah mungkin. TI ini tidak memiliki banyak dampak terhadap bisnis. Yang kedua itu IT sebagai sebuah aset. Solusi TI dianggap sebagai bagian integral dari proses bisnis inti dan penting untuk memperlakukan persyaratan keamanan dan kepatuhan yang diamanatkan oleh hukum. Target TI adalah memberikan keunggulan operasional dan fokusnya adalah pada peningkatkan efisiensi dan kualitas dalam bisnis dan TI dengan meningkatkan proses bisnis dan pengambilan keputusan. TI harus menyediakan bisnis operasi yang andal, hemat biaya, dan dapat menasihati bisnis tentang cara meningkatkan efisiensi. Ini adalah kontribusi TI untuk proporsi nilai perusahaan. Yang ketiga, IT sebagai partner bisnis. TI atau IT dianggap oleh bisnis sebagai kontributor bukan hanya untuk menilai proporsi, tapi juga untuk strategi perusahaan, serta memungkinkan operasi bisnis yang andal dan hemat biaya. IT memberikan kontribusi kunci bagi efektivitas dengan membantu perusahaan menerapkan strateginya. IT diharapkan dapat mewujudkan masukan berharga untuk keputusan bisnis dan untuk meningkatkan efektivitas operasional, misalnya melalui standarisasi dukungan proses bisnis IT. Bagian dari peran IT adalah merender eksplisit dampak dan saling ketergantungan yang ada antara ide dan dalam bisnis yang di dalamnya. Persyaratan bisnis harus ditindaklanjuti dengan cepat dan hemat. Biaya dasar dari struktur TI IT yang dapat dilipat ke depan dan dipertahankan perusahaan di jalur yang dipilihnya. Yang keempat, IT sebagai enabler. IT dipandang sebagai enabler ketika manajer bisnis pembandang IT terlibat aktif dalam membentuk model bisnis baru. Orientasi bisnis yang kuat dan kemampuan mengantisipasi tuntutan masa depan memberikan dorongan segar bagi bisnis melalui teknologi baru dan fleksibel. Struktur IT berkelanjutan memberikan perusahaan kelincahan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan cepat dan untuk berubah. IT harus melihat dirinya sebagai bagian integral dari bisnis, mampu menghasilkan ide-ide bisnis, menghasilkan ide-ide bisnis baru melalui penerapan terampil teknologi yang ada dan inovatif. Pertanyaan kedua adalah apa sih potensi
kinerja IT saat ini, tugas utama lainnya adalah menentukan potensi kinerja IT saat ini untuk mendukung penilaian posisi di perusahaan. Ini sebagian besar tentang perkiraan apakah dan sejauh mana IT adalah IT sebagai penyedia layanan yang kompeten bagi perusahaan departemen. Salah satu ukuran dari hal ini adalah sejauh mana IT secara aktif menasihati pengguna dan mengimplementasikan kebutuhan bisnis mereka dengan solusi IT yang sesuai dan hemat biaya, sejalan dengan tujuan strategis. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk memastikan seberapa baik IT memenuhi tugas-tugas inti berikut. Yang pertama itu memastikan operasi bisnis tetap aktif dan berjalan. Yang kedua, dukungan IT yang sesuai dan hemat biaya. Yang ketiga, mengamankan kelangsungan masa depan lanskap IT. Yang keempat adalah mengoptimalkan dan memungkinkan bisnis. Potensi kinerja IT saat ini dapat dinilai berdasarkan portofolio dan struktur produk layanan. Menganalisis pentingnya IT untuk segmen bisnis dan rantai nilainya dapat membantu mengawasi portofolio produk dan layanan. Yang kedua, posisi strategis IT. Ada dua pertanyaan. Kemana kita akan pergi? Bagaimana IT ini memposisikan dirinya di masa depan? IT itu harus jelas berdiri di apa yang ingin dicapai dalam organisasi. IT bisa berkontribusi dalam berbagai cara untuk model bisnis saat ini dan masa depan. Dengan cara dia harus menonjol dari persaingan melalui individualisasi atau kepemimpinan biaya, lalu lebih cepat dari pesaing, lalu membuat dan mengoptimalkan saluran akses untuk pelanggan, menjadikan pelanggan lebih setia dan lebih bergantung, penugasan sumber daya yang efisien, penghematan biaya, dan juga kelincahan untuk mengubah model bisnis. Bagaimana IT ingin memposisikan dirinya di masa depan? Ini bisa dijawab dengan beberapa pertanyaan. Kontribusi apa yang dapat dibawa IT ke dalam model bisnis baru? Bagaimana TI dapat berkontribusi untuk membuat perusahaan lebih gesit? Bagaimana IT dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memberikan hasil optimal untuk mendukung model bisnis saat ini? Kontribusi apa yang dapat IT berikan untuk mengurangi risiko bisnis? Lalu apa potensi kinerja yang dapat dihadirkan IT di masa depan? Setelah kita bertanya tentang pemosisian strategis, kasih bobot dengan menentukan tingkat kinerja yang kita harapkan dan akan disediakan IT di masa depan. Ini memerlukan pendefinisian layanan TI di masa depan dan portofolio produk Anda secara konsisten dan posisi strategis. Dengan portofolio saat ini sebagai titik awal, kita dapat melakukan analisis perubahan apa yang akan diperlukan dan secara berturut-turut merekayasa perubahan ini. Yang keempat, tujuan strategis. Reposisi IT dibingkai dan diinformasikan oleh tujuan strategis. Dibimbing oleh posisi strategis IT, tujuan ini dikembangkan atas dasar strategi perusahaan dan persyaratan bisnis. Elemen kunci dari tujuan strategis adalah yang pertama tujuan IT-nya, yang kedua ada prinsipnya, yang ketiga ada strateginya. Yang pertama, tujuan TI. Tujuan TI itu terbentuk dalam proses berulang yang terdiri dari dua tahap, analisis dan identifikasi, dan elaborasi dan definisi. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah lihat tujuan perusahaan dan posisi strategis, identifikasi dan analisis apa yang mendorong bisnis. Kumpulin daftar persyaratan bisnis saat ini. Yang kedua, telusuri definisi pendorong dan persyaratan bisnis hingga kita memiliki pertanyaan yang jelas yang cukup spesifik untuk merumuskan tujuan IT yang cerdas. Identifikasi dan dokumentasikan persyaratan IT, yaitu analisis semua aset IT dalam hal ketergantungan dan peluang untuk dukungan IT. Aset IT ini termasuk layanan IT, portofolio produk, konsep aplikasi, standar teknis saat ini, infrastruktur operasi, eksternal dan internal sumber daya. Yang keempat adalah saring dan evaluasi persyaratan untuk TI dan gunakan persyaratan ini untuk merumuskan tujuan IT cerdas. Biaya dan manfaat harus menjadi kriteria utama dalam evaluasi ini. Yang kedua, prinsip untuk pedoman strategis. Prinsip adalah sekumpulan pernyataan tingkat tinggi yang menetapkan arah umum atau kebijakan untuk keputusan terkait IT. Sebuah organisasi mungkin memiliki asas untuk dipandu pemilihan solusi perangkat lunak, misalnya evaluasi proyek, peta jalan untuk lanskap IT, atau peluncuran perangkat lunak. Jika ada prinsip penerapannya, pada dasarnya wajib dan harus ada alasan kuat untuk setiap ketidakpatuhan. Kita mendokumentasikan prinsip dengan menyebutkan namanya, penjelasan singkat tentang apa itu prinsipnya, persyaratan untuk menerapkannya, konteks penggunaannya, dan catatan tentang bagaimana menerapkannya.
Tiga itu strategi untuk mendukung pencapaian tujuan. Strategi adalah rencana tindakan yang kita putuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa jenis strategi yang relevan untuk materi ini, yaitu pertama strategi standarisasi teknis, strategi aplikasi, strategi inovasi, strategi investasi, strategi pengadaan, strategi vendor, dan juga strategi data. Yang kelima adalah strategi IT. Strategi IT memetakan visi untuk lintasan pengembangan IT jangka menengah. Ini menempuh hubungan antara keadaan saat ini dan inovasi penting di masa depan. Dokumen strategi TI situasi saat ini atau kerangka acuan, posisi strategis dan strategi tujuan ini menetapkan kerangka kerja formal dan wajib serta asumsi perencanaan untuk manajemen IT, tingkat strategis dan operasional. Strategi IT ditinjau secara berkala, sering kali setiap tahun dan sesuaikan seperlunya. Yang pertama kita akan bahas isi dari strategi IT. Strategi IT berasal dari strategi perusahaan dan persyaratan bisnis dengan mempertimbangkan kendala dan kondisi eksternal dan internal seperti persyaratan undang-undang, tetapi juga ketersediaan sumber daya. Memotong aspek strategi dan aset IT adalah organisasi dan proses IT. Menerapkan strategi IT secara efektif ke dalam praktik bergantung pada peran dan tanggung jawab yang digambarkan dengan jelas dengan organisasi IT yang dimodifikasi dengan jelas dan proses pengambilan keputusan. Organisasi dan proses IT membentuk fondasi rumah strategi IT. Yang kedua ada dokumen strategi IT. Dokumen strategi IT ini harus sesingkat sekitar 20 halaman dan dirumuskan sesingkat mungkin. Aspek kunci terutama tujuan harus dijelaskan dengan jelas dan tidak ambigu. Struktur berikut untuk dokumen strategi IT telah membuktikan pendekatan yang sangat layak. Yaitu bab pertama itu kita membahas ringkasan manajemen, bab kedua tentang persyaratan untuk IT, bab ketiga strategi tujuan, bab keempat status quo dan fokus tindakan, bab kelima status calon dan peta jalan, bab keenam perangkat kontrol, dan bab ketujuh organisasi IT dan proses IT. Yang ketiga, panduan untuk latihan strategi IT. Secara umum, pengembangan strategi IT diperkasai oleh CIO. CIO memastikan bahwa setelah pengembangan awalnya, strategi tersebut secara teratur ditinjau dan diselaraskan dengan perubahan di lingkungan internal atau eksternal. Pembaruan biasanya dilakukan setiap tahun dan pengembangan strategi IT adalah proses yang umumnya berlangsung selama beberapa bulan. Berbagai aspek strategi dikembangkan secara berturut-turut dalam serangkaian loka-karya strategi dalam beberapa kasus dengan peserta yang berbeda setiap kali. Peserta harus dipilih dan dipersiapkan secara mental untuk tugas tersebut sehingga sebagai sebuah tim mereka menangani masalah yang dipertimbangkan secara sistematis, kreatif, dan dengan cara yang disiplin, dengan bahasa yang sama dan pemahaman yang sama tentang strategi. Kesimpulannya, proses pengembangan strategi IT mempertaruhkan arahan dan tujuan umum, mendefinisikan teknis sekitar dan gambar target calon lanskap, menciptakan papan penunjuk arah peta jalan keseluruhan untuk pengembangan TI. Pengembangan strategi TI memanfaatkan manajemen lanskap TI untuk mendefinisikan lanskap ke arah mana perusahaan itu bekerja. Proses estekistarisasi teknis berfungsi untuk menentukan estekitar teknis teknologi dan juga pembelian produk seperti database yang paling memenuhi tujuan strategi IT pada jalan strategi. Sekarang kita akan membahas bab 3 yaitu enterprise architecture. Apa yang dilakukan arsitektur perusahaan adalah mengumpulkan kantong-kantong informasi yang tersebar di berbagai unit bisnis dan proyek organisasi, menciptakan sebuah gambar terpadu yang menyoroti bagaimana informasi tersebut terhubung dan apa yang saling menentukan ketergantungan yang ada. Tampilan gambaran besar ini memiliki nilai yang tak ternilai bagi setiap perusahaan dalam mendukung berbagai tugas manajemen IT. Secara khusus, arsitektur perusahaan adalah dasar untuk manajemen strategis lanskap IT. Yang pertama itu ada ruang lingkup dan definisi. Arsitektur perusahaan menggambarkan struktur dalam bisnis dan TI tautan yang ada di antara mereka. Visi bisnis perusahaan dibentuk oleh model bisnis, dan struktur utamanya adalah produk yang dijual perusahaan Anda, proses bisnisnya, dan organisasinya. Penting untuk memiliki pedoman untuk membantu Anda menavigasi proses pembentukan dan pengelolaan arsitektur perusahaan. Berbagai pendekatan enterprise architecture management atau EAM dibahas dalam literatur yang relevan. Metode untuk manajemen strategi dari lanskap IT didasarkan pada arsitektur perusahaan dengan praktik terbaik dan mencakup semua elemen. Manajemen arsitektur perusahaan di mana IT dapat berdampak secara layak. Manajemen strategis dari lanskap IT terdiri dari aspek perencanaan dan pengarahan TI. Yang pertama itu adalah perencanaan strategis lanskap IT. Yang kedua ada arah strategis pengembangan lanskap TI lebih lanjut.
Yang kedua itu kerangka arsitektur perusahaan atau framework. Framework perusahaan segmen menyajikan berbagai pandangan dan aspek arsitektur perusahaan dalam bentuk yang sangat tersusun dan jelas. Ini membedakan antara level cakupan, model perusahaan, model sistem, model teknologi, dan representasi terperinci. Masing-masing tampilan ini disajikan sebagai garis dan matriks. Sebagai rendah barisnya, semakin besar tingkat detail dari level yang diwakili. Secara singkat, kerangka kerja arsitektur perusahaan segmen adalah pengantar yang baik untuk usaha awal dalam pokok bahasan yang sangat kompleks dari arsitektur perusahaan. Ada sedikit informasi terverifikasi yang tersedia tentang penggunaan kerangka kerja IE. Menurut survei tahun 2005 oleh Institute for Enterprise Architecture Development, terdapat kejadian yang cukup luas dalam praktik kerangka kerja berikut. Yang pertama itu ada kerangka arsitektur grup terbuka atau TOGAF, yang kedua ada FIEF, yang ketiga ada DODEF, yang keempat ada E2EF. TOGAF pada dasarnya menyajikan kerangka metodologis untuk mengembangkan arsitektur yang beragam. Ini menyediakan blok bangunan atau deskripsi komponen yang telah ditentukan dan model proses untuk membantu organisasi mendefinisikan arsitektur perusahaan khusus mereka. Model IE yang dijelaskan dalam TOGAF diatur menjadi 4 sub arsitektur, yaitu pertama arsitektur bisnis, dia menggambarkan strategi, tata kelola, organisasi, dan proses bisnis perusahaan. Yang kedua, arsitektur data, dia menggambarkan data, asosiasi yang ada antara data, prinsip-prinsip untuk mengatur dan mengelola sumber daya, dan dalam konteks konsep aplikasi. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi, menjelaskan aplikasi dan hubungan yang ada di antara mereka dan hubungan antara aplikasi dan proses bisnis. Yang keempat ada arsitektur teknologi, menjelaskan implementasi teknis saat ini dan standar teknis masa depan yang spesifik untuk perusahaan seperti lingkungan rutin atau middleware, aplikasi, dan infrastruktur operasi. Yang ketiga itu praktik terbaik arsitektur perusahaan. Arsitektur bisnis menggambarkan struktur bisnis yang dapat menyediakan dukungan IT. Arsitektur yang tersisa masing-masing menggambarkan struktur TI dari berbagai perspektif TI. Setiap sub arsitektur menentukan aturan khusus tentang bagaimana entitas konstituen harus digunakan. Gambar di bawah ini menyediakan gambaran umum arsitektur perusahaan dengan baik. Bisa dilihat ini gambarnya. Yang pertama itu ketepatan waktu dan perincian informasi. Dalam menentukan tingkat yang tepat dalam suatu perincian, kita harus mencapai keseimbangan antara perincian halus dan abstraksi. Manajemen lanskap IT tidak memerlukan informasi yang sangat rinci. Upaya untuk menjaga informasi tersebut tetap mutakhir dan konsisten jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika kita hanya mempertimbangkan upaya untuk membuat deskripsi proses yang terperinci atau mendokumentasikan aplikasi, jelas berapa jam kita harus berinvestasi untuk mencatat informasi ini dan lebih tepatnya selesaikan proses pencocokan untuk memastikan konsistensinya. Ini juga bukan merupakan pekerjaan yang satu kali. Informasi ini dengan semua hubungannya biasanya dipelihara dan diperbaharui oleh individu yang berbeda dalam proses yang berbeda, harus selalu diperbarui dan konsisten sepanjang waktu. Anda harus menjaga keseimbangan antara abstraksi dan detail. Pemodelan harus tetap dapat dikelola dan pada saat yang sama cukup bermakna untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang mungkin ingin dilanjutkan oleh perusahaan. Faktor kunci adalah kemudahan pemeliharaan basis informasi. Semakin banyak detail yang ada, semakin besar kebutuhan untuk pemeliharaan dan pembaharuan berkelanjutan. Selalu pertimbangkan manfaat yang diharapkan dalam kaitannya dengan upaya yang dilakukan. Yang kedua, konstituen praktik terbaik arsitektur perusahaan. Kita ini sekarang memeriksa berbagai konstituen arsitektur perusahaan baik secara lebih rinci. Pastinya dibutuhkan lebih dari sekedar struktur dan kumpulan data untuk mencapai tujuan yang kita pikir dengan peluncuran arsitektur perusahaan. Manfaat nyata berasal dari mengumpulkan data dalam bentuk yang sesuai, biasanya divisualisasikan dalam presentasi grafis untuk audiens target. Oleh karena itu, bagian-bagian berikut juga merekomendasikan diagram yang sesuai serta mendeskripsikan struktur. Yang pertama itu ada model lanskap bisnis. Untuk model lanskap bisnis itu, untuk blok penjelasannya dia ada proses bisnis, fungsi bisnis, produk, dan audit bisnis. Yang kedua ada presentasi grafis. Dia itu ada model konseptual bisnis untuk menyajikan hubungan antara project bisnis, ada diagram cluster bisnis untuk mempresentasikan produk, proses bisnis atau fungsi bisnis, ada diagram lanskap bisnis untuk menyajikan bisnis atau fungsi pertemuan antara 3 blok bangunan seperti penugasan fungsi bisnis ke proses bisnis dan unit bisnis. Yang keempat ada tabel pemetaan untuk menyajikan ketergantungan fungsional antara 2 blok bangunan seperti penugasan objek bisnis ke proses bisnis. Yang kedua itu model lanskap aplikasi.
Untuk blok penyusunnya, dia ada aplikasi yang terbuka dan informasi. Untuk presentasi grafisnya, dia pertama ada diagram lanskap untuk menunjukkan ketergantungan antara 3 blok model, biasanya penugasan aplikasi proses bisnis dan unit bisnis. Yang kedua ada diagram aliran informasi untuk menampilkan ketergantungan antara aplikasi dan aliran informasi bisnis. Yang ketiga ada diagram portofolio untuk gambaran sekilas tentang saling ketergantungan. Portofolio adalah alat penting untuk menyampaikan ideal hubungan secara sekilas. Mereka juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan model lanskap aplikasi. Aplikasi dapat diklasifikasikan dalam diagram dengan kriteria seperti potensi, keuntungan, biaya, kontribusi strategi, kontribusi nilai, dan risiko. Lalu ada diagram rencana induk untuk menampilkan ketergantungan kronologis proyek dan juga aplikasi dan produk teknis IT. Yang kelima ada tabel pemetaan untuk menyajikan dependensi antara dua bangunan model seperti penugasan objek bisnis ke aplikasi. Yang ketiga ada model lanskap teknis. Model lanskap teknis mendefinisikan standar teknis yang spesifik untuk perusahaan untuk mengimplementasikan aplikasi antarmuka dan bagian dari infrastruktur operasi. Model lanskap teknis dapat terdiri dari teknologi, arsitektur referensi, dan template arsitektur. Produk IT yang dibeli, alat rekayasa perangkat lunak, dan manajemen sistem dan komponen IT seperti kerangka kerja. Keempat ada model lanskap infrastruktur. Model lanskap infrastruktur menggambarkan elemen infrastruktur tempat aplikasi dijalankan. Model ini memiliki perincian pasar. Ini menempah koneksi dengan elemen infrastruktur dalam manajemen IT tingkat operasional. Yang ketiga itu ada status perencanaan lanskap. Model lanskap dapat mendokumentasikan status apa adanya dan yang akan terjadi dari status perencanaan lanskap serta tahapan sementara di sepanjang lintasan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini model lanskap sebagaimana adanya, kita lihat kenyataan saat ini. Yang kedua ada bentang alam terencana, ini masa depan yang dapat diperkirakan dan yang telah direncanakan. Yang ketiga ini calon lanskap, visi lanskap masa depan yang mempertaruhkan lintasan umum untuk implementasi. Yang keempat ada manajemen lanskap bisnis. Manajemen lanskap bisnis adalah bagian penting dari manajemen arsitektur perusahaan. Yang terakhir ini berkaitan dengan pendokumentasian, analisis, perencanaan, dan pengarahan pengembangan evolusioner lanskap secara keseluruhan. Manajemen lanskap bisnis di sisi lain berkaitan dengan pengelolaan bagian bisnis tertentu dari arsitektur perusahaan. Ini juga bertindak sebagai fungsi payung untuk pengelolaan lanskap IT. Memungkinkan juga untuk mengawasi bagian IT dan arsitektur perusahaan. Mengelola lanskap IT pada gilirannya sebagai besar terdiri dari manajemen lanskap IT dan standarisasi teknis. Yang kelima ada tampilan arsitektur perusahaan. Ada peluang penghematan yang sangat besar, misalnya yang dapat dicapai melalui dukungan bisnis yang baik, karena lebih mudah untuk mengidentifikasikan aliran kerja yang dapat diotomatiskan. IEM juga dapat membantu memilih poin-poin yang berpotensi untuk ditingkatkan. Namun keuntungan seperti itu sulit diukur, yang hampir tidak membuatnya lebih mudah untuk mengajukan kasus yang masuk akal untuk IEM di perusahaan. Anda kemungkinan harus membuat analisis biaya manfaat yang membanding keuntungan Anda dan keuntungan potensial lainnya dengan biaya yang akan dibuat. Ini adalah kunci untuk mendapatkan lampu hijau untuk IEM. Yang diperjuangkan oleh sponsor Anda dari manajemen perusahaan Anda. Anda dapat memperkirakan biaya dengan menganalisis pengadaan data, dan proses IEM dan bagaimana semuanya akan diintegrasikan ke dalam organisasi Anda. Yang keenam ada panduan untuk personalisasi praktik terbaik arsitektur perusahaan dalam praktek. Kita harus mendeskripsikan struktur dalam arsitektur perusahaan dan memilih diagram yang sesuai untuk tujuan dan bidang perhatian yang ingin kita tangani. Berdasarkan arsitektur praktik terbaik, kita dapat dengan cepat memperoleh arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan. Kita dalam proses langkah demi langkah, langkah-langkah yang diperlukan itu yang pertama identifikasi penerima manfaat yang relevan dan tentukan apa tujuan dan bidang perhatian mereka. Yang kedua identifikasi penyedia data untuk informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga timbang upaya pengadaan data dan bahan data. Yang keempat definisikan arsitektur perusahaan yang spesifik. Persyaratan untuk keberhasilan peluncuran arsitektur perusahaan itu ada banyak. Rancangan arsitektur perusahaan secara khusus sesuai dengan tujuan Anda dan bidang yang ingin kita capai. Yang kedua, pastiin bahwa data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dapat disediakan secara berkelanjutan dengan rasio upaya kemanfaatan yang sesuai. Yang ketiga, pastikan bahwa model lanskap secara keseluruhan tidak dapat sepenuhnya dengan kualitas yang cukup tinggi, mutakhir, dan dalam perincian yang
pas setiap saat. Yang keempat, tetapkan peran yang didefinisikan dengan jelas dan proses IEM dan tanaman mereka dalam organisasi kita. Kesimpulannya, arsitektur perusahaan merupakan pernyataan lengkap dari perusahaan, sebuah master plan yang bertindak sebagai kekuatan kolaborasi di antara aspek-aspek dari perencanaan bisnis seperti tujuan, visi, strategi, dan prinsip-prinsip tata kelola, aspek-aspek dari kegiatan teknis seperti syarat-syarat bisnis, struktur organisasi, proses, dan data, aspek-aspek otomasi seperti sistem informasi dan basis data, serta infrastruktur berbasis teknologi dari bisnis seperti komputer, sistem informasi, sistem operasi, dan jaringan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.